Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah jika video ini hadir di beranda Anda. Ketahuilah ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah pertanda sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah, karena bisa jadi inilah cara Allah mengingatkan kita agar lebih dekat kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup kita ini begitu singkat. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja. Kita berlari mengejar harta, pangkat, dan pujian manusia, namun seringkali kita lalai dari keheningan malam. Waktu di mana Allah menunggu hambanya untuk bersujud, memohon ampun, dan mencurahkan segala keluh kesah. Setidaknya, sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah ini menjadi bukti kecintaan kita, agar kelak kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Jangan lupa juga tuliskan doa harapan serta hajat Anda semua, biar kita bisa mengaminkan bersama-sama. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Saya doakan siapapun yang menonton video ini, semoga Allah lapangkan rezekinya, sehatkan jasadnya, mudahkan urusannya dan kabulkan segala hajat baiknya. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Bagi yang sedang bersedih, semoga Allah beri ketenangan di hatinya. Sahabatku, malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Ada rahasia besar di dalamnya. Orang-orang yang mau bangun meninggalkan tidurnya, lalu menghadap Allah dengan penuh kerendahan hati, akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bahkan, ada tanda-tanda nyata yang muncul di tubuh mereka. Maka mari kita bahas bersama 6 tanda luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Salah satu tanda yang akan ia rasakan adalah tubuhnya menjadi lebih ringan dan segar. Mungkin secara logika manusia, kurang tidur justru membuat tubuh terasa lelah, pegal, bahkan tidak bertenaga. Namun anehnya mereka yang terbiasa mendirikan tahajud justru merasakan sesuatu yang berbeda. Badan tidak lagi berat untuk digerakkan, langkah terasa ringan, dan aktivitas sehari-hari dijalani dengan semangat yang tidak sama dengan sebelumnya. Hal ini bukan hanya sekadar pengalaman lahiriah, tetapi juga merupakan buah dari ketenangan batin yang menetes ke seluruh anggota tubuh. Tubuh yang ringan ini bukan berarti bebas dari rasa capek secara fisik, sebab manusia tentu tetap memiliki keterbatasan, tetapi ada kekuatan yang berbeda, seolah energi tambahan diberikan langsung oleh Allah. Seseorang bisa bekerja seharian, menunaikan kewajiban dunia, tetap beraktivitas, namun tidak mudah merasa lelah. Semua terasa ringan karena hati sudah terlebih dahulu dimurnikan di malam hari. Rutin sujud di keheningan malam itu ibarat mengisi ulang energi rohani yang justru memengaruhi jasmani. Bayangkan ketika seorang hamba bangun dari tidurnya, meninggalkan nikmatnya selimut, meninggalkan kasur yang hangat, lalu ia berwudu dengan air yang dingin, dan menegakkan sholat tahajud dengan penuh kerendahan hati. Semua itu melatih tubuh untuk disiplin, melatih jiwa untuk ikhlas, dan melatih hati untuk berserah diri. Maka hasilnya adalah tubuh yang terasa lebih enteng, lebih siap menghadapi hari, dan tidak mudah mengeluh meskipun kesibukan menumpuk. Bahkan, banyak orang yang awalnya sulit bangun malam, setelah berulang kali mencoba, akhirnya merasakan perbedaan luar biasa dalam jasad mereka. Tidur sebentar saja sudah cukup terasa segar. Tidak perlu terlalu panjang, sebab yang membuat badan menjadi berat bukan hanya kurang tidur, tetapi hati yang kotor dan jiwa yang gundah. Dengan tahajud, hati menjadi bersih, jiwa tenang, dan tubuh ikut terbawa ringan. Inilah rahasia mengapa para ulama terdahulu mampu menulis kitab berjilid-jilid, mampu berdakwah ke berbagai tempat, mampu menuntut ilmu dengan penuh semangat. Meski kehidupan mereka sederhana, salah satu rahasianya adalah sholat malam. Tubuh mereka diberi keberkahan, sedikit tidur tetapi tenaga cukup, sedikit makan tetapi tubuh kuat. Semua itu adalah karunia Allah yang diturunkan kepada hambanya yang ikhlas menghidupkan malam dengan ibadah. 2 tanda berikutnya yang sangat jelas terlihat pada orang yang terbiasa mendirikan tahajud adalah wajahnya yang bercahaya. Cahaya ini bukanlah sekadar cahaya fisik seperti kilau lampu, melainkan nur yang terpancar dari ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Wajah mereka yang rutin tahajud sering tampak lebih sejuk dipandang, lebih berseri, dan jauh dari kesuraman. Orang yang sering begadang untuk hal sia-sia biasanya wajahnya kusam, matanya sayu, kulitnya pucat, dan auranya tampak redup. Berbeda dengan orang yang begadang untuk tahajud, walaupun ia kurang tidur, justru wajahnya tampak bersinar.
Ini adalah bentuk rahmat Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati, lalu ketenangan itu menyebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya terpancar keluar melalui raut muka. Pernahkah kita melihat seseorang yang sederhana hidupnya, pakaiannya biasa saja, tetapi wajahnya begitu meneduhkan, menenangkan siapapun yang melihatnya? Padahal ia bukan artis, bukan orang kaya, bukan pula pejabat. Namun wajahnya memancarkan nur yang tidak bisa ditiru dengan kosmetik atau perawatan duniawi. Cahaya itu adalah hasil dari ibadah malam, doa-doa penuh air mata, sujud yang panjang, dan hati yang selalu mengingat Allah. Wajah bercahaya ini bukan hanya terlihat oleh mata manusia, tetapi juga dirasakan oleh hati orang lain. Ketika seseorang mendekati orang yang sering sholat malam, ia akan merasakan ketenangan, seolah energi positif itu menular. Bahkan dalam sejarah para salafus soleh, banyak disebutkan bahwa cahaya tahajud mampu membuat wajah mereka begitu bersinar, sehingga tampak berbeda dibanding orang lain. Cahaya di wajah juga bukan semata-mata soal kulit cerah atau tampilan luar. Ini lebih dalam, lebih spiritual. Cahaya itu adalah refleksi dari jiwa yang bersih, hati yang penuh syukur, dan kedekatan yang tulus dengan Sang Pencipta. Sebab wajah adalah cermin hati. Ketika hati gelap, wajah pun akan terlihat muram. Tetapi ketika hati terang dengan zikir malam, wajah akan bercahaya, menenteramkan, dan membawa kebahagiaan bagi yang melihat. Dan tanda ketiga yang muncul pada orang-orang yang rutin menunaikan tahajud adalah hati yang lebih tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, hati seringkali menjadi sumber keresahan. Kita khawatir tentang rezeki, takut kehilangan pekerjaan, cemas akan masa depan, risau dengan masalah rumah tangga, dan gelisah menghadapi cobaan hidup. Semua itu membuat pikiran penuh beban, tidur tidak nyenyak, dan hidup terasa berat. Namun, orang yang terbiasa bermunajat di keheningan malam akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat ia berdiri menghadap Allah, melantunkan doa dengan penuh harapan, menangis di atas sajadah, seluruh beban hidup terasa lebih ringan. Masalah yang besar seolah mengecil, keresahan yang mendalam perlahan reda, dan hati dipenuhi ketentraman. Inilah yang disebut sebagai sakinah, ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati hambanya. Tahajud adalah waktu terbaik untuk curhat kepada Allah. Jika di siang hari kita sibuk bercerita kepada manusia, berharap pengertian dari orang lain, maka di malam hari justru Allah lah yang menanti untuk mendengar seluruh keluh kesah kita. Saat sujud di malam yang sunyi, air mata jatuh, hati bergetar, dan pada saat itulah Allah menguatkan hati kita. Itulah sebabnya hati menjadi tenang. Orang yang sering tahajud juga lebih mudah bersabar menghadapi cobaan, lebih ikhlas menerima takdir, dan lebih lapang dada ketika menghadapi kesulitan. Sebab ia sudah terbiasa melatih hatinya di hadapan Allah. Dunia ini tidak lagi menakutkan, masalah tidak lagi terasa menghimpit, karena ia tahu semua ada dalam genggaman Allah. Banyak orang kaya raya tetapi hatinya gelisah, banyak orang terkenal tetapi batinnya hampa. Sementara orang yang sederhana tetapi rajin tahajud, hatinya damai, hidupnya tenang, dan wajahnya berseri. Semua itu bukan karena materi, melainkan karena hubungan dengan Allah yang termuncul pada orang yang terbiasa bangun malam untuk menegakkan sholat tahajud, adalah pikiran yang lebih jernih. Manusia pada hakikatnya sering diliputi kebingungan, pikiran bercabang kemana-mana, dipenuhi keraguan, dihantui kecemasan, dan terseret oleh bisikan-bisikan yang membuat hati tidak fokus. Namun, orang yang menjadikan malamnya sebagai waktu berdialog dengan Allah akan merasakan kejernihan pikiran yang berbeda. Kejernihan ini lahir bukan karena ia lebih pintar atau lebih hebat dibanding orang lain, tetapi karena Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya, lalu ketenangan itu memengaruhi jalan pikirannya. Saat orang lain kebingungan mengambil keputusan, ia lebih mudah menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Saat orang lain terburu-buru dan salah langkah, ia bisa menahan diri dan memilih jalan yang lebih bijak. Tahajud adalah sekolah keheningan. Di dalamnya, seseorang belajar mendengar suara hatinya yang paling dalam. Malam yang sunyi menjadi tempat untuk merenung, mengurai persoalan hidup, dan memohon bimbingan langsung dari Allah. Itulah sebabnya pikiran menjadi lebih terarah, lebih bersih dari prasangka, dan lebih tenang dalam menyikapi segala persoalan. Banyak orang yang buntu pikirannya, padahal ia sudah berusaha keras mencari jalan keluar. Tetapi begitu ia bangun malam, menangis, berdoa, dan mendirikan sholat tahajud,
Tiba-tiba Allah bukakan pintu solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Semua menjadi lebih jelas, karena hati yang jernih melahirkan pikiran yang jernih. 5 tanda kelima yang akan dirasakan oleh mereka yang istiqomah dalam sholat tahajud adalah tubuh yang memiliki daya tahan lebih kuat. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa bangun malam akan membuat tubuh lemah, rentan sakit dan kurang bertenaga. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sholat malam yang dikerjakan dengan ikhlas ternyata melatih tubuh, melatih pernapasan, melatih gerakan, dan memberikan energi yang luar biasa. Orang yang sholat tahajud secara rutin biasanya lebih jarang sakit, lebih tahan menghadapi perubahan cuaca, dan lebih kuat menanggung aktivitas sehari-hari. Ini bukan semata-mata karena faktor fisik, melainkan karena keberkahan ibadah. Allah yang menjaga jasad mereka, Allah yang menurunkan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan. Selain itu, tahajud juga menyehatkan jiwa. Banyak penyakit tubuh yang sesungguhnya bersumber dari kegelisahan hati, stres dan pikiran yang terlalu penuh beban. Dengan tahajud, hati menjadi tenang, pikiran lebih jernih dan stres berkurang. Inilah yang membuat daya tahan tubuh meningkat, karena jiwa yang sehat akan memengaruhi raga. Bayangkan seseorang yang setiap malam mengadu kepada Allah, menangis hingga lega, lalu tidur sebentar dengan hati lapang. Saat bangun pagi, ia lebih siap menghadapi hari. Berbeda dengan orang yang menahan semua beban, tidak pernah melepaskannya di hadapan Allah. Hatinya penuh sesak, pikirannya kacau, tubuhnya pun menjadi rapuh. Orang yang tahajud tidak hanya lebih sehat secara fisik, tetapi juga lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Cobaan sebesar apapun terasa lebih ringan, karena ia sudah terbiasa melatih diri dalam sujud malam. 6 dan tanda keenam yang akan muncul pada tubuh seseorang yang rutin tahajud adalah gerakan tubuhnya terasa lebih bertenaga. Mereka bukan orang yang malas, bukan pula yang gampang letih ketika bekerja. Justru setiap aktivitas yang dilakukan terasa penuh kekuatan dan semangat. Seakan-akan ada energi yang mengalir dari doa malam, yang kemudian membekas pada setiap langkah di siang hari. Gerakan tubuh ini bukan hanya soal fisik yang lincah, tetapi juga tentang semangat hidup yang tinggi. Mereka yang terbiasa tahajud tidak mudah menyerah, tidak mudah lelah, dan tidak mudah terhimpit oleh keadaan. Tubuhnya terasa ringan, langkahnya mantap, tangannya kuat bekerja, dan matanya penuh harapan. Semua itu karena ia telah mendapatkan kekuatan batin yang menular kepada jasadnya. Banyak orang yang secara fisik tampak sehat, tetapi hatinya lemah, semangatnya padam, dan tubuhnya menjadi malas bergerak. Sebaliknya, orang yang sholat malam meski mungkin tidak sehebat orang lain secara fisik, namun kekuatan jiwanya membuat tubuhnya penuh daya. Itulah sebabnya para ulama mampu menempuh perjalanan jauh, menulis kitab berlembar-lembar, berdakwah ke berbagai negeri, meski mereka hidup sederhana. Rahasia mereka ada pada sholat malam yang mereka jaga. Tahajud bukan hanya memberi kekuatan spiritual tetapi juga kekuatan jasmani. Sholat itu sendiri adalah gerakan fisik yang menyehatkan, apalagi dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Sujud panjang melancarkan peredaran darah ke otak. Rukuk membuat tubuh lentur. Berdiri lama melatih pernapasan, dan doa yang khusyuk membuat hati lapang. Semua ini memberi kekuatan lahir dan batin. Maka, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang yang istiqomah tahajud tubuhnya lebih bertenaga, lebih siap berjuang di jalan Allah, dan lebih kokoh menghadapi berbagai tantangan hidup. Energi itu datang bukan semata dari tubuh, melainkan dari Allah yang menurunkan keberkahannya kepada hamba-hamba yang mau bangun. Dari pembahasan tadi kita bisa sama-sama mengambil pelajaran bahwa sholat tahajud bukan hanya ibadah sunnah yang mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga memberi pengaruh nyata pada tubuh, hati, pikiran, dan kehidupan kita. Ada tanda-tanda khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ikhlas, menghidupkan malam dengan ibadah. Semuanya adalah bentuk kasih sayang-Nya, agar kita semakin yakin bahwa tidak ada satupun ibadah yang sia-sia di sisinya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk istiqomah dalam tahajud, diberi hati yang lembut untuk selalu mengingat Allah, dan diberi umur panjang dalam ketaatan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sertakan juga doa dan hajat Anda agar bisa kita aminkan bersama-sama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Allah membalas dengan pahala berlipat ganda, melapangkan rezeki Anda, menenangkan hati Anda, dan mengabulkan doa-doa terbaik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video berikutnya di channel Langit Hati.